Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Aryani dengan NIM F1S11917 dari ruang R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai knowledge dan physical company pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pertama-tama di sini ada penjelasan mengenai apa sih itu physical company dan knowledge company. Jadi, perusahaan yang mahir menggunakan aset digital untuk memperoleh keunggulan kompetitif dinamakan dengan knowledge company. Kenyataan memperlihatkan bahwa perusahaan lama yang masih dapat bertahan bahkan semakin berjaya di era internet ini adalah yang dapat mengawinkan antara konsep psiko atau physical company dan knowco atau knowledge company. Alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena aspek physical company lebih memfokuskan diri pada pemenuhan pemasukan bahan-bahan mentah untuk diproduksi menjadi produk jadi yang dibutuhkan pelanggan. Perusahaan harus memiliki kemampuan dalam menerapkan supply chain management untuk dapat bersaing secara efektif. Lalu yang kedua, aspek knowledge company lebih menitik beratkan pada usaha untuk menjalin hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Sehubungan dengan hal ini, kepuasan pelanggan atau customer satisfaction saja tidak cukup. Perusahaan harus mampu membuat suatu strategi dan mekanisme sedemikian rupa sehingga pelanggan menjadi loyal terhadap perusahaan. Kemudian di sini terdapat level-level knowledge company. Nah, yang pertama ada supply chain component, meliputi proses di mana pada gambar dapat dijelaskan bahwa supply chain component ini meliputi proses distribusi, logistik, sumber bahan baku, manufaktur dan lainnya. Kemudian ada teknologi faceless, yaitu teknologi yang digunakan oleh perusahaan dalam membantu kegiatan perusahaan atau transaksi jual beli dan kegiatan yang mendukung perusahaan. Kemudian yang ketiga ada application enablers, di mana aplikasi di sini maksudnya aplikasi apa saja yang digunakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk, membantu kelancaran administrasi atau keuangan perusahaan dengan penerapan beberapa aplikasi seperti e-katalog, ERP, web, dan lainnya. Yang terakhir ada demand change management, yaitu merupakan atau meliputi market strategi, produk desain, dan marketing dan lainnya. Langsung saja masuk ke studi kasusnya. Di sini profil perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, di mana perusahaan ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 berubah menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Indofood Sukses Makmur Tbk menawarkan berbagai pilihan produk bagi konsumen di segala usia dan segmen pasar. Kurang lebih 40 produk yang ditawarkan sudah berbagai merek yang penjualannya sangat signifikan di Indonesia, serta menjadi salah satu merek favorit bagi konsumen. Dengan didukung oleh jaringan distribusi yang ekstensif dari perusahaan induk, sebagian besar produk PT Indofood telah tersedia di seluruh Nusantara, dan PT Indofood juga dapat memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu dan lebih efisien. Selanjutnya, di sini ada produk yang dihasilkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada divisi mie instan. Terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama ada baked noodle atau mie instan dalam kemasan bungkus. Yang kedua ada mie telur atau yang dimana mie yang dalam proses pembuatannya tidak digoreng melainkan dikeringkan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mempunyai 63 perusahaan termasuk anak cabangnya dengan jaringan distribusinya meliputi lebih dari 350 depot dengan jumlah karyawan tetap sampai dengan 31 Desember 2006 sebanyak 49.367 karyawan tetap dan 1.200 kendaraan operasional. Kemudian bagaimana sih strategi pemasaran dan pendistribusian produk? Jadi, pada strategi pemasaran hingga ke tangan konsumen, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerapkan strategi Mastering the Present, Pre-Implementing the Future. Strategi ini antara lain fokus kepada organic growth, memanfaatkan competitive advantage melalui scale, scope, span, dan speed. Selain itu, akan menjalankan program cost efficiency and cost cutting
Di samping itu, tetap melanjutkan segmentasi pada para konsumennya dengan memperkenalkan produk-produk hingga higher price dan higher margin. Sedangkan dalam proses pendistribusian, PT Indofood Sukses Makmur (Tbk) melakukan proses yang kompleks, yakni yang pertama manufaktur ke konsumen langsung, yang kedua manufaktur ke pedagang eceran lalu ke konsumen, yang ketiga manufaktur ke pedagang besar lalu ke pedagang eceran baru ke konsumen, yang terakhir manufaktur ke agen lalu ke pedagang besar lalu ke pedagang eceran baru sampai ke tangan konsumen. Kemudian kegiatan penjualan produk kepada masyarakat, di mana di sini terdapat 3 kegiatan penjualan produk yang dilakukan oleh PT Indofood. Yang pertama ada penjualan langsung. Penjualan langsung ini dilakukan dengan menggunakan armada penjualan sendiri yang beroperasi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua ada penjualan tidak langsung, di mana meliputi wilayah pemasaran di seluruh Indonesia, dilakukan lewat distributor, lalu pengecer dan grosir, baru ke konsumen akhir. Lalu yang terakhir ada kegiatan penjualan produk lewat promosi, di mana dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. Selanjutnya di sini terdapat gambar proses supply chain management PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa di sini terdapat pemasok tepung, di mana pemasok tepung ini mengirimkan stok tepung atau agen persediaan tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Kemudian di sini ada pemasok bumbu, di mana di sini pemasok bumbu mengirimkan stok bumbu atau agen persediaan bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan bumbu mie instan. Kemudian dari gudang bahan baku menyimpan semua pasokan tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. Kemudian di sini ada pabrik pembuat mie instan, yaitu membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie atau secara manual dengan tenaga manusia. Lalu di sini ada lab pengujian mie instan, di mana pada lab pengujian ini melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat agar siap untuk dikemas dan dipasarkan. Kemudian di sini ada pengemasan mie instan, yaitu mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji di lab pengujian mie instan. Kemudian di sini ada distributor mie instan, yaitu mendistribusikan mie yang telah dikirim oleh pabrik perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. Kemudian di sini ada toko atau pengecer mie instan, di mana fungsinya yaitu menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum, barulah sampai ke konsumen akhir, yaitu konsumen di sini membeli produk mie dan mengkonsumsinya. Selanjutnya di sini ada teknologi faceless PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Terdapat 4 penjelasan. Yang pertama, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, perusahaan Indofood bisa menetapkan strategi pemasaran seperti apa yang cocok untuk bisa memasarkan produknya agar bisa dengan mudah dijangkau oleh masyarakat, bahkan sampai bisa menjangkau masyarakat yang ada di pelosok negeri. Perusahaan Indofood juga memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mendorong kemajuan hasil produksinya. Selain SDM yang disediakan perusahaan yang luar biasa, perusahaan juga didukung dengan alat produksi yang sangat canggih dan luar biasa. Maka pada akhirnya akan dapat menghasilkan hasil karya kuliner yang luar biasa pula. Lalu PT Indofood memanfaatkan dunia internet untuk bisa mempromosikan produk yang disediakan perusahaan seperti sosial media, media online, media elektronik, dan media cetak, agar promosi produknya bisa sampai ke tangan pelanggan secara langsung. PT Indofood dalam memproduksi produknya, dia menggunakan teknologi retort, yang merupakan teknologi dalam pengolahan pangan dengan prinsip pengemasan secara kedap dan dilanjutkan dengan pemanasan suhu tinggi. Kemudian di sini ada application enable PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menggunakan teknologi komputerisasi seperti sistem informasi terintegrasi, yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Indofood menggunakan SAP atau System Application and Product in Data Processing,
yang merupakan software ERP, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan kegiatan operasional secara lebih efisien dan lebih efektif. Indofood mempercayakan SAP R3 sebagai solusi ERP, SAP Advanced Planner dan Optimizer SAP atau SAP APO sebagai solusi supply chain management, dan MySAP Business Intelligence dengan SAP Business Information Warehouse atau disingkat dengan SAPBW. Di sini terdapat peranan penting dalam pengimplementasian ERP pada PT Indofood. Yang pertama, dapat menyesuaikan minat konsumen. Dengan menggunakan solusi SAP, Indofood dapat menganalisis transaksi secara mendetail untuk melihat perubahan pola yang terjadi dalam minat konsumen dan kemudian merespon secara efektif. SAP memberikan informasi yang mendetail dengan sangat cepat di mana hal tersebut merupakan keuntungan bisnis yang vital. Informasi penjualan memberikan inputan ke dalam SAP APO, di mana akan memberikan informasi berkala pada produk apa saja yang harus diproduksi, berapa jumlah, dan di pabrik mana akan diproduksi. Lanjut peran yang kedua yaitu distribusi informasi, di mana dalam pengimplementasian SAP BW pada bulan Juli 2003, aplikasi tersebut dapat memberikan informasi yang sangat mendetail seperti pencacahan berapa pak sebenarnya Indomie rasa kari ayam yang terjual di suatu area selama periode tertentu. Selanjutnya ada integrasi sistem hilir, di mana ERP dapat mengintegrasikan sistem antara mitra perusahaan supaya memuluskan proses e-commerce. Jelas bahwa platform komputasi terbuka adalah mutlak diperlukan untuk mendukung integrasi sistem hilir yang akan memungkinkan interoperabilitas aplikasi termasuk warisan sistem dan aliran data real-time melalui berbagai sistem ERP. Lalu yang terakhir ada pengarsipan dokumen. Indofood juga melakukan penyederhanaan sistem pengarsipan dengan menggunakan IBM Content Manager Common Store untuk SAP. Software ini bertindak sebagai pengarsipan manajemen data terpadu dan solusi distribusi, mengintegrasikan dokumen SAP dan non-SAP ke arsip tunggal untuk memaksimalkan efisiensi sistem dan mengurangi biaya administrasi. Selanjutnya ada Dimensions Component pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, di mana untuk memenuhi demand konsumen, maka PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melakukan beberapa cara dan strategi untuk memenuhi demand konsumen tersebut, seperti mendesain kemasan produk mereka dengan baik dan benar serta ramah terhadap lingkungan. Mereka juga melakukan strategi pemasaran untuk produk mereka dengan melakukan promosi melalui iklan dan media cetak dan elektronik. Selain strategi pemasaran, dalam urusan consumer relationship, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga selalu berusaha menjaga relasi baik dengan pelanggan. Perusahaan selalu menampung kritik dan saran bagi produk mereka. Kemudian di sini ada strategi pemasaran yang diterapkan dalam Dimensions Component. Yang pertama ada produk, di mana Indofood menampilkan produk konsumen bermerek yang terdiri dari 4 divisi, yaitu mie instan, bumbu penyedap makanan, makanan ringan, dan nutrisi, serta makanan khusus, lengkap dengan detail produknya. Kemudian harga. Dalam menentukan harga, Indofood membidik 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Lalu tempat. Dalam menentukan tempat, Indofood memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Jumlah titik stok atau gudang semakin diperbanyak secara agresif sejak tahun 2005, sehingga mampu menyediakan penetrasi yang lebih luas melalui rantai suplai dan penghantaran. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kemudian ada promosi, di mana dalam Indofood tetap gencar melakukan promosinya, terutama melalui media elektronik khususnya televisi, yang mana sudah banyak masyarakat Indonesia yang memiliki televisi. Dengan promosi massal menggunakan periklanan yang menarik, Indofood mengupayakan untuk menanamkan brand produk kepada konsumen agar semakin kuat posisinya pada brand image konsumen. Selain melalui media elektronik, Indofood juga melakukan promosi dengan cara menjadikan Indomie sebagai sponsor acara-acara besar.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Physical Company dan Knowledge Company pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.